Anda tentu sering melihat di jalan-jalanan mobil yang tinggi dan semacam ground clearance-nya tinggi, ban besar. Dan tapi yang di belakang saya ini adalah, ya ini sangat bisa dilihat di sini. Sangatlah jarang jika kalian melihat ini adalah mobil hatchback, yaitu keluaran VW tahun 2014. Nah, jika dilihat dari sini ukurannya seperti Honda Jazz tapi kelasnya di atasnya. Yuk mari kita lihat apa keunggulannya. Dari velg kita lihat ukurannya lebih besar daripada Honda Jazz. Dia ring 17 dan menggunakan ban 225/45. Dan di sini kita lihat adalah versi CKD, berbeda dengan versi yang CBU. Versi CBU dari ring 19, dia diimpor asli dari Jerman. Nah, karena menyesuaikan kondisi jalan dengan Indonesia, maka velg yang digunakan adalah ring 17 dengan alasan supaya bisa lebih mengakomodir jalan-jalan di Indonesia dan menjadikan kenyamanannya lebih bagus. Nah, dari sisi depan kita bisa melihat di sini ada lampu DRL LED, di mana dia DRL-nya sangat unik. Jadi berbeda dengan yang lain, dia menggunakan DRL yang berbentuk U. Jadi sedikit kotak dan ini nyalanya tidak satu titik-titik, tapi dia nyala satu garis. Lalu desain disc chrome di sini sangat mewah dan di sini adalah lampu belok. Jadi jika kalian membelokkan mobil ini pada saat malam hari, lampu di sini ikut menyala untuk membantu penglihatan di malam hari. Sekarang mari kita lihat di bagian sampingnya. Nah, di sini bagian sampingnya cenderung standar dan tidak ada sasket di bawah. Jadi sini hanya ada petahan garis di sini, dan ini jika kalian lihat di jalan adalah tampilan yang kokoh meskipun terkesan simpel. Lalu handle pintunya juga sangat indah, lekukannya juga pas. Dan kita lihat di bagian belakang. Nah, di bagian belakang terkesan ada lampu yang sipit di sini, dan ini kas-kas Audi. Dan ya, tampilan belakangnya jika kita lihat, nah, di mana handle pintunya? Tidak semua orang tahu handle pintunya di mana. Ternyata di sini. Ya, ini membuat tampilannya semakin simpel. Lalu kita lihat di bagasinya di sini. Ya, cukup besar bisa dibilang. Dan ini bisa muat satu dus dan satu koper. Saya komposisikan melebar semua. Nah, ini payung terus saya bisa. Nah, di sini ada tutupan ini juga untuk menaruh barang kecil seperti atas ini. Dan nah, jika kita lihat ini bisa kita copot. Nah, di sini kita bisa lihat, coba buka. Saya lihat di sini bagasinya rata banget. Nah, jadi sangat-sangat luas untuk penyimpanan barang, dan yang paling saya suka adalah bagian bawah bisa di slide ke bawah, jadi bisa mengangkat barang lebih tinggi. Jadi tampilan yang elegan dan simpel dari luar, juga berlanjut sampai ke mesin. Mesin ini sederhana AC 400 cc, tapi dia berturbo, jadi torsinya lebih tinggi, tenaganya juga lebih tinggi. Dan ini disambungkan ke transmisi 7 speed directive gearbox mirip Volkswagen, dan itu adalah transmisi dual clutch yang perpindahannya sangat cepat. Jika kita lihat bangku belakangnya, ya ini adalah bangku belakang yang sangat-sangat nyaman, dan dia terasa pas di tubuh, juga terasa pas. Lalu untuk ruang kepalanya juga pas sekali. Tinggi saya 168, dan jika ada orang yang lebih tinggi akan masih ada ruang sedikit di sini. Nah, sangat-sangat luas untuk ruang kakinya, dan di sini ada ventilasi AC dan bisa ditutup. Lalu yang tidak enak adalah di sini ada tonjolan transmisi. Jadi untuk penumpang cewek sedikit kurang nyaman duduk di sini. Dan semuanya dilengkapi headrest tiga-tiganya, dan ada handrest di sini. Yang dimana ada tempat cup holder dan kita bisa copot pembatasnya. Lalu kita lanjut ke, dan di sini juga kita bisa buka dan kita bisa mengambil barang dari belakang. Lalu kita lanjut ke bagian depannya. Ya, ini adalah tempat yang sungguh nyaman, dan saya sangat impress dengan ini, terutama dengan bahannya yang tebal-tebal, dan peredaman pintunya saya tutup tadi terasa cukup tebal, dan ini adalah material empuk semua. Dan sementara yang buahnya mewah, dashboard tengah ini full piano black.
jadi terkesan mewah itu sangat keluar. Dan ketika kita lihat malam hari, lampu-lampu yang ada di tombol-tombol ini menyala sangat terang, dan lampu di sini juga ada list, dan itu menyala sangat indah putih di malam hari. Jadi kabin akan terasa meriah pada saat kita menyetir di malam hari. Lalu yang saya sayangkan di sini adalah head unitnya tidak ada USB, tidak ada sambungan Bluetooth. Yang ada adalah SD card dan aux. Dan tidak ada di sini Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi meskipun banyak kekurangan di sana, tetapi resolusi layarnya sudah cukup bagus. Di sini bisa kita lihat jam dengan latar peta dunia. Dan jika kita lihat di sini, nah di sini kita lihat untuk yang status mobil, kita bisa lihat di sini jika tekanan angin berkurang ini akan ada peringatan di sini, dan jika pintu terbuka kita melihat di sini doors, bonnet, tailgate open, dan ada peringatan bunyi jika kita berjalan dengan pintu yang tidak rapat. Ya, di sini AC belum digital, tapi ini sudah angka-angka sudah digital. Kompresinya juga mudah dan terasa, lagi-lagi terasa sangat berkualitas di sini. Untuk penyimpanannya kita bisa nyimpan di sini HP dan pengharum ruangan. Dan di sini yang saya suka adalah sudah karet di sini, jadi kita tidak akan terasa ramai. Lalu di sini, nah yang saya suka ini satu lagi, jika kita, nah ini akan terasa selain bisa di slide, juga bisa dinaik turunin level ketinggiannya. Jadi saat kita menyetir jauh akan terasa sangat nyaman jika memakai handrest yang berfungsi di level tinggi ini. Dan di dalamnya juga ada storage penyimpanan untuk barang sehari-hari. Di sini juga ada storage untuk barang-barang juga. Dan seperti biasa sudah khas mobil-mobil modern sudah ada lamp parkir elektrik dan auto hold. Lampunya sudah auto headlamp. Kunci ada di sini, bentuknya sangat manis. Pengaturan pion yang otomatis. Dan juga ada penghangatnya juga di sini. Lalu spionnya, nah spionnya sudah elektrik, jadi kita bisa nyalain, matiin, dan ini berfungsi supaya menghadang cahaya silau dari mobil lain saat malam hari. Nah di sini kita lihat ada penyimpanan juga. Nah ini lampunya sudah putih semua, khas-khas mobil mewah. Jadi di dalam ini benar-benar terasa seperti mobil yang mewah, bukan sekedar untuk kelas medium hatchback. Sebenarnya apa keunggulan di mobil ini? Mari kita coba menyetirnya. Jadi saat pertama mengendarai mobil ini yang terasa adalah akselerasinya, karakter mesinnya cukup sigap, meskipun pada saat awal terasa ada lag di putaran bawah, tapi setelah itu kita merasakan torsinya sungguh besar di RPM awal, dan perpindahan giginya juga sangat-sangat cepat. Jadi ini terasa sangat menyenangkan sekali. Jadi mobil ini jadi panelnya sangat tebal dan panel pintu tebal dan semua ban-bannya berkualitas. Jadi peredaman dari mobil ini sangat-sangat baik. Jika kita lihat suara angin, suara ban juga sangat sedikit, dan kita hanya merasakan kenyamanan dari mobil ini. Untuk suspensinya sendiri, saya rasa semakin kita berkendara kencang, semakin suspensi ini terasa baik. Terasa baik itu dalam hal apa? Mobil ini terasa semakin mantap, terasa semakin stabil, terasa semakin menempel di jalan. Jadi ya sangat baik, dan ini sangat cocok untuk pengendaraan di luar kota. Jadi sangat direkomendasikan, sangat nyaman sekali. Lalu jika kita melihat sedikit ada jalan-jalan yang tidak rata, nah kita bisa merasakan suspensinya. Ya tidak terlalu keras juga, tidak terlalu empuk juga, jadi berada di taraf yang pas. Jadi sangat nyaman. Dan saat kita menikung dengan mobil ini, ya terasa bantingannya pas sekali, dan ya ini tidak terlalu limbung, dan bahkan sangat tidak limbung menurut saya. Dan setirnya tidak terlalu merespon dengan sangat cepat. Dan jika kita lihat di sini, saya berkendara di kecepatan 70 km/jam dan RPM menunjukkan 1500 RPM, dan itu berada di G6. Jadi transmisi ini mengingat dia 7 speed, jadi saat di G6 dia hanya membutuhkan sedikit tenaga, yaitu di 1500 RPM,
Dan jika kita simpulkan di sini, konsumsi BBM-nya pasti sangatlah irit. Mari coba kita lihat. Ya, 11,2, dan di sini betapa turbo itu memegang peranan yang sangat penting. Akselerasi semakin kencang dan konsumsi BBM semakin irit. Bahkan ini lebih irit daripada mesin 1500 atau 1400 cc yang tanpa turbo. Jadi wow, jika kita lihat mobil ini pengendaraannya baik di luar kota dan di dalam kota pun, mobil ini terasa lincah dan nyaman untuk melek-lek di dalam kota. Dan jika lihat suspensinya saat mengatasi polusi tidur, ya tidak terlalu keras dan tidak terlalu empuk, jadi ya itu nyaman sekali. Jadi untuk mengendarai di dalam kota lincah sekali, dan dia lincah tetapi tidak meninggalkan kesan nyaman di dalam mobil ini. Jadi overall dari mobil ini, dari pengendaraannya, dari konsumsi BBM-nya, dari akselerasinya, dari kenyaman suspensinya, dari steeringnya, mobil ini merupakan suatu paket yang komplit dalam range harga seperti sedan seperti Honda Civic dan Toyota Corolla. Lalu bagaimana visibilitasnya? Jika kita lihat ke belakang, di sini ada spion yang sangat besar, dan wow, ini sangat-sangat besar, dan ini sangat cukup, lebih dari cukup bahkan. Jika kita lihat belakang, yaitu blind spotnya sedikit, dan di sini ada pencetan untuk, jadi jasa kita malam hari ada pancaran sinar di belakang, kita tidak merasa silau karena ada sensor di dalam kaca ini. Lalu bagaimana dengan sport mode-nya? Kita coba. Saat ini saya ada di gigi 5 dan saya pindah sport mode, langsung turun ke gigi 4, dan ini kita pindahnya pakai pedal shift. Ya, tidak terasa jeda yang terlalu banyak di sini, dan akselerasinya akan semakin agresif lagi. Jadi saat kita menggunakan mode drive, kita masih terasa jeda atau lag di saat kita menginjak gas, tapi saat kita menggunakan sport mode, kita melihat respon akselerasinya akan lebih kencang lagi. Ya, perpindahannya sangat-sangat halus dan cepat. Ini adalah ciri transmisi dual clutch gearbox. Tapi dari percobaan antara gigi mode drive dan mode sport mode, tentu kenyamanannya akan sangat berbeda. Jadi untuk pengendaraan yang sehari-hari, lebih cocok untuk digunakan adalah mode drive, karena transmisinya sudah memberikan feedback yang sangat baik sekali untuk mode drive pun. Jadi bagaimana kesimpulan kami tentang mobil ini dengan harga yang ya dibilang cukup tinggi, tapi bisa Anda lihat fiturnya yang diberikan sangat-sangat banyak, sangat mewah, dan itu sekali lagi bergantung pada Anda untuk pemilihan mobil ini. Dan yang menjadi masalah adalah mobil ini cuma tidak bisa melewati segala medan. Tapi mau berkata apa, dengan kenyamanan yang lebih seperti ini dan dengan mesin 1400 cc turbo dan dual clutch gearbox, mobil ini memberikan sensasi yang lebih menyenangkan dibanding mobil yang lebih tinggi darinya. Itulah kesimpulan kami. Klik like bila Anda menyukai video ini, dan jangan lupa subscribe ke channel Autoporto. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video kita selanjutnya.